Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ogenki desu ka? Hajime mashite. Watashi no namae wa Hani Puspita desu. Chimahi dari Ichisenmon Koko. Jurusan IOPA Ninsai desu. Kali ini saya akan membahas 3 materi. Untuk materinya yaitu yang pertama, Kino Terebi wo Mimashita ka? Lalu yang kedua, Watashi no Ichinichi. Lalu yang ketiga, lampiran 13. Kita kudasai, dojo yoroshiku onegai shimasu. Untuk materi yang akan pertama kita bahas yaitu adalah Kino Terebi wo Mimashita ka, yang artinya apakah kemarin telah menonton televisi? Nah, kalimat ini termasuk dalam pola kalimat lampau. Jadi, pada materi ini kita akan membahas pola kalimat lampau dalam bahasa Jepang. Sebelum kita mempelajari pola kalimat lampau, kita harus mengetahui kosakata waktu lampau. Di sini ada ototoi yang artinya 2 hari lalu ada kino yang artinya kemarin, lalu ada kesa yang artinya tadi pagi, lalu ada yube yang artinya tadi malam, lalu ada senshu yang artinya minggu lalu ada sengetsu yang artinya bulan lalu, serta ada kyonen yang artinya tahun lalu. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui kosakata jangka waktu. Kosakata jangka waktu ini digunakan untuk menyatakan berapa jam kegiatan yang telah kita lakukan. Misalnya, kalau 1 jam berarti ichijikan. Kalau misalnya 2 jam berarti nijikan. Kalau misalnya 3 jam berarti sanjikan, dan seterusnya sesuai dengan angka. Kalau untuk menanyakan berapa jam kegiatan yang telah kita lakukan, bisa menggunakan nanjikan. Nanjikan desu ka? Di sini juga ada keterangan untuk menyatakan jangka waktu jam 30 menit menggunakan tambahan jikan han. Contohnya, kalau misalnya 1 jam 30 menit menjadi ichijikan han desu. Kalau misalnya 8 jam 30 menit menjadi hachijikan han desu. Jadi ada tambahan jikan han. Selanjutnya kita langsung ke pola kalimat. Pola kalimat yang pertama ini merupakan bentuk lampau dari kata kerja bentuk mas atau masen deshita. Jadi kalau misalnya kita mau menceritakan kegiatan yang telah kita lakukan, dapat menggunakan kalimat sesuai dengan pola kalimat yang ada pada layar. Sekarang kita masuk ke contoh bentuk kalimat yang menggunakan pola ini. Kalimat ini merupakan kalimat positif atau netral, yaitu kalimat dengan kata kerja non lampau. Contohnya yaitu adalah terebi wo mimasu. Terebi wo mimasu, yang artinya adalah menonton televisi. Selanjutnya ada kalimat negatif yang sifatnya menyangkal. Contoh kalimatnya yaitu eiga wo mimasen. Eiga wo mimasen, yang artinya tidak menonton film. Lalu selanjutnya kita masuk ke pola kalimat untuk menyatakan kegiatan di waktu lampau dalam bentuk positif. Contohnya yaitu adalah terebi wo mimashita. Terebi wo mimashita. Jadi kalimat ini menggunakan kata kerja lampau di mana akhiran mas menjadi mashita. Selanjutnya yaitu pola kalimat yang menyatakan kegiatan dalam bentuk negatif lampau, yang sebelumnya akhirannya masen akan menjadi masen deshita. Contohnya yaitu eiga wo mimasen menjadi eiga wo mimasen deshita. Nah, untuk mempermudah mempelajarinya, di sini perubahannya ada pada kata yang diberi warna merah. Mas menjadi mashita, lalu masen menjadi masen deshita. Sekarang kita coba latihan untuk merubah kalimat ke bentuk lampau ya, sesuai dengan pola kalimat yang pertama tadi. Nah, contoh yang pertama yaitu ada uchie kaerimasu. Bentuk lampaunya akan menjadi uchie kaerimashita. Lalu ada shawao abimasu. Bentuk lampaunya akan menjadi shawao abimashita. Lalu selanjutnya ada hon wo yomimasen.
bentuk lampaunya akan menjadi honwo yomimasen deshita. Lalu selanjutnya ada gohan wo tabemasen. Bentuk lampaunya akan menjadi gohan wo tabemasen deshita. Selanjutnya kita mempelajari pola kalimat yang kedua, yaitu kata benda jangka waktu. Kata benda jangka waktu ini kita sudah mempelajarinya di awal, yang contohnya seperti ichijikan, nijikan, sanjikan, dan seterusnya. Lalu diikuti dengan kata kerja bentuk mas atau mashita. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan jangka waktu suatu kegiatan. Jadi, apabila mau menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan, dapat menggunakan pola kalimat ini atau pola kalimat yang pertama. Lalu, bedanya apa sih dengan pola kalimat yang pertama? Nah, pola kalimat pertama hanya menunjukkan bahwa kalian telah melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan pola kalimat kedua ini menunjukkan jangka waktu dari kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh kalimat yang digunakan pada pola kalimat yang kedua. Nah, yang pertama ada kino nijikan benkyou shimashita. Kino nijikan benkyou shimashita. Nah, kino ini termasuk dalam kosakata waktu lampau yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang artinya adalah kemarin. Lalu, nijikan ini termasuk dalam kosakata jangka waktu yang artinya adalah 2 jam. Jadi pada kalimat ini kita dapat mengartikan yaitu kemarin telah belajar selama 2 jam. Lalu kalimat selanjutnya adalah kino ichijikan terebiwo mimashita, yang artinya kemarin telah menonton televisi selama 1 jam. Sekarang kita coba untuk latihan pola kalimat yang kedua ini ya. Nah, di sini ada clue gambar. Gambar pertama ini ada tadi malam, dalam bahasa Jepangnya yube, lalu ada 2 jam, dalam bahasa Jepangnya nijikan, lalu ada orang yang lagi menonton televisi, dalam bahasa Jepangnya eiga wo mimasu. Kita akan menjadikan sebuah kalimat. Nah, dari ketiga gambar ini kita dapat menentukan kalimat, yaitu adalah yube nijikan eiga wo mimashita, yang artinya tadi malam telah menonton film selama 2 jam. Selanjutnya ada 3 clue gambar lagi. Yang pertama ada tadi pagi, yang dalam bahasa Jepangnya adalah kesa, lalu ada 30 menit, serta ada orang yang sedang lagi belajar. Kita dapat menentukan sebuah kalimat, yaitu kesa sanjupun benkyou shimashita, yang artinya tadi pagi telah belajar selama 30 menit. Nah, pada kalimat ini bisa menggunakan keterangan waktu dalam menit juga ya, seperti pada contoh 30 menit yaitu dalam bahasa Jepang sanjupun. Kalau misalnya 10 menit yaitu jupun. Jadi nggak harus 1 jam atau 2 jam ya, tapi bisa juga menggunakan keterangan menit. Selanjutnya kita akan mencoba sebuah percakapan. Kino terebi wo mimashita ka, yang artinya apakah kemarin telah menonton televisi? Lalu kalau misalnya kita jawabnya iya, bisa menggunakan hai mimashita. Kalau misalnya kita jawabannya enggak, bisa menggunakan iie mimasen deshita. Lalu selanjutnya dono gurai mimashita ka? Lalu dijawab dengan ichijikan gurai mimashita. Nah, di sini juga ada keterangan ya, bahwa dono gurai ini digunakan untuk menanyakan berapa lama suatu kegiatan itu dilakukan. Nah, di sini jawabnya kan ichijikan gurai mimashita. Berarti yang artinya kira-kira 1 jam saya melakukan kegiatan tersebut. Lalu bagian yang digarisbawahi ini dapat diubah sesuai dengan kegiatan yang ingin ditanyakan. Nah, kegiatannya ini kita bisa ubah. Yang awalnya dari terebi wo mimashita ka menjadi sesuai apa yang kita ingin. Jadi kalau misalnya bermain gitar, kegiatannya akan menjadi kino uchide gita wo hikimashita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 30 dengan tema Watashi no ichinichi. Salah satu yang menjadi karakteristik khas tata bahasa Jepang yaitu adanya perubahan kata kerja, yang mana kata kerja ini dapat mempengaruhi arti dari kata yang digunakan dalam rangkaian kalimat.
kata kerja bentuk T merupakan salah satu perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Jepang. Fungsi kata kerja bentuk T antara lain digunakan untuk membuat kalimat perintah, kalimat larangan, dan sebagainya. Yang akan kita pelajari sekarang yaitu kata kerja bentuk T yang digunakan untuk dua atau beberapa kata kerja untuk menyatakan kegiatan berurutan. Sebelum kita masuk ke perubahan pola kalimat, dalam bahasa Jepang terdapat 3 golongan kata kerja. Nah, 3 golongan ini berpengaruh terhadap perubahan bentuk kata kerja. Kita mulai dengan perubahan kata kerja bentuk T golongan 1. Pada kolom yang paling kiri ini berisi kosakata kerja bentuk mas. Lalu kolom yang kedua berisi tentang aturan perubahan yang digunakan. Lalu kolom yang ketiga merupakan kata kerja yang telah berubah. Ciri-ciri golongan 1 ini memiliki kata akhiran seperti ai, ci, ri, mi, bi, ni, ki, gi, shi, dan ki sebelum akhiran mas. Kata kerja yang memiliki akhiran i, ciri diganti menjadi kata kerja bentuk T. Aimas menjadi ate, tachimas menjadi tate, kayarimas menjadi kayate. Lalu kata kerja yang berakhiran mi, bi, dan ni diganti menjadi kata kerja bentuk nde. Yomi menjadi yonde, asobi menjadi asonde, shini menjadi shinde. Lalu kata kerja yang berakhiran ki diganti menjadi ite. Contohnya kikimas menjadi kite. Lalu kata kerja yang berakhiran gi, contohnya oyogimas diganti menjadi oyoide. Lalu kata kerja bentuk hanashimas diganti menjadi hanashite. Nah, pengecualian untuk ikimas berubah menjadi ite. Selanjutnya kita masuk ke tabel perubahan kata kerja bentuk T golongan 2 dan golongan 3. Untuk golongan 2, bentuk mimas akan berubah menjadi mite. Lalu tabemas diubah menjadi tabete. Lalu ada okimas menjadi okite, serta abimas diubah menjadi abite. Selanjutnya ada golongan 3. Bentuk kimas akan berubah menjadi kite, lalu shimas menjadi shite, lalu benkyoshimas menjadi benkyoshite. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan kata kerja bentuk T. Berikut terdapat 2 kalimat atau 2 kegiatan. Yang pertama yaitu hiru terebio mimas, dilanjut dengan kegiatan shukudayo shimasu. Nah, dari 2 kalimat ini kita dapat menggabungkannya dan berubah menjadi sebuah kalimat hiru terebio mite shukudayo shimasu. Lalu penggunaan kata kerja bentuk T contoh yang selanjutnya yaitu kalimat pertama ada senshu no nichiyobi kaimono shimashita, lalu dilanjut dengan kegiatan ryori wo shimashita akan menjadi sebuah kalimat yaitu senshu no nichiyobi kaimono shite ryori wo shimashita. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir yaitu lampiran 13 dengan tema kegiatan siswa SMA Jepang pada pagi hari. Nah, di sini ada kegiatan kosaka ayasan seorang siswi SMA Jepang pada pagi hari sebelum berangkat sekolah. Pagi hari, Ayasan biasanya bangun kira-kira pukul 7 pagi, kemudian mencuci muka dan menggosok gigi. Setelah itu, mengganti baju tidurnya dengan baju seragam sekolah. Tidak lupa juga untuk melihat SMS dari temannya yang masuk ketika dia tidur, serta langsung membalasnya. Sementara itu, ibunya menyiapkan makan pagi dan bekal atau obento untuk dibawa ke sekolah, karena sekolah di Jepang sampai dengan pukul 3 sore. Bagi siswa yang tidak membawa obento bisa membeli makan siang di kantin sekolah. Nah, ini merupakan obento buatan Ibu Ayasan untuk dibawa ke sekolah.
Untuk sarapan pagi, biasanya Ayasan makan roti, selai, ham, salad, dan telur. Minumannya jus atau teh. Ayasan makan pagi sendirian karena waktu berangkatnya tidak bersamaan dengan anggota keluarga yang lain. Setelah makan pagi pada pukul 8 dengan naik sepeda berangkat ke sekolah. Sebelum Ayasan berangkat berpamitan kepada ibunya dengan mengucapkan "Itekimasu" atau saya pergi. Lalu ibunya membalas "Iterashai" yang artinya selamat jalan. Nah, berarti kegiatan siswa SMA di Jepang hampir mirip dengan kegiatan siswa SMA di Indonesia. Tetapi perbedaannya ada pada jam. Karena biasanya di Indonesia, jam bangun dan jam berangkat ke sekolahnya akan lebih pagi. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Domo arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.